Apakah Razer Black Widow V310 Keyless ini adalah sebuah worthy upgrade buat setup kalian di harganya yang cuma 1,5 jutaan? Yuk kita cari tahu. Halo semuanya, selamat datang di channel Main Lagi, di mana gue bahas teknologi dan juga gaming dari perspektif yang menarik. Jadi kalau kalian suka sama teknologi dan juga gaming, please do subscribe, hit that subscribe button yang ada di bawah. Hari ini gue membahas tentang Razer Black Widow V310 Keyless. Ya, gue tahu ini bukanlah sebuah keyboard yang paling baru yang dikeluarkan oleh Razer, tapi ternyata Razer Indonesia itu recognize Main Lagi dan akhirnya mengirimkan produk mereka untuk kita coba. Dalam pengetesan kali ini, Razer hanya mengirimkan barang saja dan mereka tidak bisa mengontrol isi dari video ini. So, semua opini yang ada keluar di video ini tentang si Razer Black Widow V310 Keyless ini adalah murni opini gue. Razer bahkan nonton video ini barengan sama kalian nonton. Jadi nggak ada preview, nggak ada revisi, nggak ada apapun sama sekali. Oke, kita bahas aja tentang keyboard yang cantik satu ini. Razer Black Widow V310 Keyless. Ini adalah sebuah keyboard mechanical yang dikeluarkan oleh Razer. Keyboard mechanical ini berbahan dasar plastik di bagian bawahnya serta bahan aluminium di bagian atasnya. Sayangnya bahan aluminium ini meskipun berhasil mencegah flex yang berlebihan, karena ini kuat banget, nggak ada flex sama sekali, tapi menurut gua finishingnya agak kurang terlihat premium. Di bagian mana aja nggak premiumnya? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada di finishing alloy dan plastik bagian atasnya, dimana sidik jari itu gampang banget menempel di keyboard ini. Buat kalian yang nggak suka di barang-barangnya itu banyak banget sidik jari, please mind the fingerprint di keyboard ini, karena sedikit tempel tangan aja itu langsung muncul fingerprint di mana-mana di keyboard ini. Tapi untuk build quality-nya gue bisa bilang ini adalah salah satu keyboard juara dari Razer karena semuanya solid. Di bagian bawahnya kalian bisa ngelihat ada incline foot two step, di mana kalian bisa atur ketinggian atau sudut kemiringan ketika kalian menggunakan keyboard ini. Selain itu ada juga rubber pad untuk memastikan kalau si keyboard ini nggak bakal meleset-meleset ketika kalian pakai buat ngetik. Yang menarik dari desain keyboard ini adalah bagian selatan atau bagian dagu dari keyboardnya, di mana kita bisa ngelihat adanya sudut yang memudahkan untuk penggunaan keyboard ini. Kayaknya tujuannya itu agak-agak menggantikan wrist rest atau wrist pad ya, meskipun menurut gue gunanya nggak gimana-gimana banget. Di tengah-tengahnya ada logo Razer, ular 3 itu ada di sini. Meskipun si ular 3 ini ternyata nggak bisa nyala, nggak kayak keyboard-keyboard dari Razer kebanyakan. Which menurut gua itu sangat disayangkan. Ketika lampu RGB nyala, desain dari keyboard ini tuh mantap banget. Buat kalian yang suka sama yang minimalis-minimalis, ini adalah keyboard yang punya looks keren karena semuanya hitam. Kayak kalian tuh melihat ke dalam lubang jurang hitam, nggak ada warna apa-apa. Tapi ketika lampu RGB-nya dinyalain, this one is mind blowing karena lampu RGB-nya itu terang banget. Look at this. Ini di bawah lampu dan RGB-nya masih bisa kalian lihat dengan jelas. Sejelas ini. Keycaps yang diberikan oleh Razer pun lumayan oke, meskipun menurut gua secara kualitas keycapsnya itu masih bisa dinaikin lagi lah. Setara keyboard ini punya harga di atas 1 juta, 1,4 sampai 1,6 juta kalau gua cek di marketplace di Indonesia. Ya, dengan harga segitu harusnya menurut gua Razer itu ngasih keycaps yang punya quality yang lebih oke lagi. Selain itu juga distribusi cahaya di keycapsnya ini agak kurang merata. Jadi ada beberapa keys di mana distribusi cahayanya tuh nggak sempurna. Kayak misalnya di logo dolar itu warna lampunya nggak terlalu kelihatan, sementara di angka 4 yang ada tepat di sebelahnya di keycaps yang sama itu lebih terang daripada si logo dolar. Tapi ya udahlah, yang namanya keycaps itu selalu bisa kalian ganti. Jadi kalau kalian nemu keycaps yang lebih oke di pasaran nantinya, kalian bisa aja langsung ganti keycapsnya jadi keycaps yang lebih bagus. Itu untuk keycaps. Sayangnya untuk switch ini bukan switch yang hot swappable, alias kalian nggak bisa ganti switchnya.
Switch yang gue pakai ini adalah Switch Razer Yellow yang punya rasa linear. Switch Razer Yellow ini enak banget buat dipakai main game karena dia linear. Tapi menurut gue agak kurang nyaman ketika kita pakai untuk ngetik dan rasanya agak sedikit membosankan. Tapi itu emang karakter dari Switch yang linear, dimana ketika dia linear maka kurang bunyi klik-klak jadinya suaranya agak ngebosenin. Lalu untuk koneksinya, Razer Black Widow V3 10 keyless ini hadir dengan ini, sebuah kabel USB yang sayangnya sekali lagi belum braided. Gue juga menyayangkan karena kabelnya ini belum braided sehingga dia rawan untuk putus ya. Padahal di bagian bawahnya ini kita bisa atur loh angle keluar dari kabelnya, bisa di tengah, bisa di kanan, dan bisa di kiri. Gue sih belum ngalamin kabelnya rusak ya, tapi ketika gue cari-cari reviewnya di internet, banyak yang udah ngalamin kabelnya rusak ketika dia dipasang di angle sebelah kanan atau sebelah kiri. So, untuk keselamatan keyboard kalian, just pasang di tengah kayak begini aja. Keyboard ini juga punya lampu LED indikator untuk caps lock dan juga fitur-fitur lainnya. Jadinya kalian akan tahu ketika fitur-fitur tersebut nyala. Nggak usah khawatir fiturnya nyala tapi kalian nggak sadar. Aman. Fitur-fitur fungsional buat main game juga hadir di keyboard Black Widow V3 10 keyless ini. Antara lain adalah gaming mode. Dengan gaming mode ketika dia diaktifkan, kalian nggak akan bisa pencet tombol Windows. Dimana tombol Windows itu rawan banget kepencet ketika kalian main game. This one is very cool. Dengan software Razer Synapse juga kalian bisa atur makro untuk keys yang ada di keyboard ini, disesuaikan dengan preferensi kalian. Gue pribadi belum terlalu mendalami si Razer Synapse ini, tapi please diingat-ingat kalau di luar sana banyak yang kurang sreg sama Razer Synapse. Buat gue pribadi, karena gue nggak banyak ngulik-ngulik, jadi gue ya senang-senang aja dengan keberadaan si Razer Synapse ini. It's cool, nggak ada masalah buat gue. Backlight RGB ini bisa kalian atur di Chroma Studio yang bisa kalian download langsung dari websitenya Razer. Di Chroma Studio ini kalian bisa atur-atur warna kalau kalian punya peripheral Razer yang lain, jadi warnanya semuanya sinkron. Dan juga chromanya ini secara cerdas akan menampilkan warna yang sesuai dengan game yang lagi kita mainkan. Kayak misalnya aja gue mainin Apex Legends, tiba-tiba warnanya berubah jadi warna biru dan merah seperti logonya Apex Legends. That's cool. Kalau ada satu hal yang gue pengen banget Razer improve di Black Widow V3 10 keyless, mungkin ketika nanti mereka bikin V4, itu adalah port USB tambahan dan juga port audio. Karena bodinya ini tebel bos, tapi sayang banget nggak ada port USB tambahan atau port audio. Padahal kalau misalnya ada port audio tambahan di sini, itu bakalan ngenakin banget buat kita colokin headset gaming kita pas kita lagi main game. Let's go. Oke, that's it for today. Apakah untuk harga 1 juta lebih Razer Black Widow V3 10 keyless ini layak untuk dibeli? Menurut gua layak banget. Asalkan kalian bukan orang yang suka modif keyboard. Karena buat keyboard modifan itu banyak banget yang menurut gua value-nya lebih oke di luaran sana. Tapi buat sebuah keyboard gaming yang dibeli langsung jadi dengan segala macam fungsinya, bisa atur makro, bisa pakai gaming mode, bisa diatur dengan Razer Synapse, bisa juga ngatur cahayanya dengan chroma. Keyboard ini layak buat kalian beli karena ini salah satu keyboard mid-end yang harganya pas di kantong kalau menurut gua yang dikeluarin sama Razer Indonesia. So, that's it for today. Jangan lupa di subscribe dan juga nyalain tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan setiap kali main lagi upload video. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.